Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu wajib disebarkan ya. Dan saya akan menyampaikan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kita umat Islam. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini untuk membereskan akhlak karena waktu itu di zaman Nabi Muhammad akhlak kaum kafir Quraisy sangat biadab, sangat tidak berperi kemanusiaan. Maka turunlah wahyu dari Tuhan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan untuk membereskan akhlak waktu itu. Dan Nabi Muhammad pun membawa akhlak-akhlak kehidupan untuk kita umatnya, untuk kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari sebagai umat Nabi Muhammad supaya kita mendapat syafaat Nabi. Jadi kalau kita ingin syafaat Nabi, jalankanlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta, yaitu ilmu dari Nabi Muhammad, yaitu niat sholat akhlak yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ilmu yang dibawa oleh pemimpin kita yaitu niat sholat akhlak. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Jadi kalau kita menjalankan kebaikan dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah. Jangan mengharap sepertinya kita menolong orang lain, orang itu supaya ingin membalas budi kepada kita. Jangan ya, kita hanya ikhlas dan mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Dan yang ketiga, akhlak yang baik kepada sesama makhluk khususnya manusia. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik dan sebagai sedekah jariah yang pertama. Jadi kalau ada orang yang selalu bertutur kata yang baik, selalu menyenangkan hati orang lain dengan kata-katanya, dia telah menjadi ahli sedekah jariah yang akan nyambung sampai ke akhirat. Tetapi kalau ada orang yang selalu menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya, dia itu bukan ahli sedekah, tetapi ahli yang selalu dimurkai oleh Tuhan. Jadi ingat ya, akhlak yang pertama, tutur kata yang baik dan sebagai sedekah jariah yang pertama ya. Dan sekarang saya akan membahas hukum kehidupan ya, yang sudah diatur oleh Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan saya akan membahas tentang hukum kehidupan, hukum-hukum orang tua, tahapan orang tua, kewajiban tahapan orang tua, dan anak kepada orang tua harus bagaimana ya. Karena hukum-hukum kehidupan yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad banyak ragamnya ya, seperti hukum pemerintahan ada caranya kan, hukum pengadilan ada caranya. Dan sekarang saya akan membahas tahapan orang tua dan kewajiban tahapan orang tua dan anak kewajibannya kepada tahapan orang tua ya, supaya kita tidak gagal paham ya tentang orang tua ya. Nah sekarang saya akan membahas orang tua itu ada 5 tahap. 1. Orang tua kandung yaitu ibu kandung, bapak kandung. 2. Orang tua tiri, ayah tiri, ibu tiri. 3. Orang tua angkat ya. Dan 4. Orang tua didik atau guru. Dan kelima mertua. Itu namanya orang tua ya. Dan kewajiban tahapan orang tua kita harus tahu ya. Orang tua kandung, bapak kandung ya, kewajiban memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada anak kandung ya. Dari usia baru lahir sampai usia yang ditentukan. Karena mengurus anak itu bukan selamanya sampai anak kita sudah punya cucu itu kewajiban kita memberi makan. Bukan, tapi ada batas-batasnya ya mengurus anak itu. Jadi kewajiban ayah kandung memberi makan, pakaian, dan mendidik dari usia baru lahir sampai usia yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki ya. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki oleh orang tua diarahkan supaya
mempunyai penghasilan sendiri sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga hukumnya bukan anak tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Kalau dalam kartu keluarga sudah mempunyai kartu keluarga masing-masing, sudah mempunyai kewajiban masing-masing. Kita harus tahu ya. Jadi orang tua itu mengurus anak ada batasan, bukan selamanya anak itu sampai anak umpamanya sudah punya cucu, kita orang tua wajib terus memberi makan, pakaian, bukan, tapi ada batas-batasnya ya. Dan sebagai ibu kandung, kewajibannya dari bayi kan menyusui ya. Menyusui sampai usia 2 tahun kan lelaki, kalau perempuan 18 bulan ya disusui oleh ibu kandung dan mengasuh sampai usia yang ditentukan yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Itu kewajiban orang tua ibu kandung ya, mengasuh dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki tetap diarahkan ya supaya mempunyai penghasilan sendiri sampai mereka berumah tangga. Dan sekarang tahapan yang kedua, orang tua tiri. Kita harus tahu jangan samakan ibu kandung atau bapak kandung dengan ibu tiri atau bapak tiri. Karena aturan dari Tuhan beda kewajibannya. Kita harus tahu ya. Sebagai ibu tiri kewajibannya membantu suaminya mengasuh anak tirinya. Ya sampai usia yang ditentukan ya. Tentunya 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki ya. Itu membantu. Jadi peran orang tua itu membantu. Kalau ibu tiri membantu suami mengasuh anak tiri. Kalau menjadi bapak tiri, membantu istrinya memberi makan, pakaian, dan mendidik anak tirinya. Jadi peran orang tua itu membantu. Jadi jangan samakan ya, kan sekarang karena tidak tahu ilmu dari Tuhan ya, sebenar-benarnya banyak yang mengatakan kalau menjadi ibu tiri harus sama dengan ibu kandung. Kalau tidak sama, ceraikan. Karena banyak yang begitu ya. Kalau tidak sama dengan ibunya, ceraikan, ganti lagi. Itu hukumnya dosa. Karena ada aturan-aturan dari Tuhan, kita sebagai makhluk kita wajib menuruti aturan yang menciptakan. Jangan membuat peraturan sendiri. Kita kan makhluk yang diciptakan, jangan membuat aturan sendiri, tapi kita wajib menuruti aturan dari Tuhan yang menciptakan. Jadi kewajiban ibu tiri membantu suami mengasuh anaknya dari usia yang sudah ditentukan tadi. Kewajiban bapak tiri membantu istrinya memberi makan, pakaian, dan mendidik anak tirinya ya sampai usia yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga, tahapan ketiga, orang tua angkat. Orang tua angkat kan dia itu menginginkan mengasuh anak ya, mengadopsi. Jadi kewajiban orang tua angkat dan ibu angkat dan bapak angkat kewajiban sama dengan orang tua kandung ya, seperti bapak kandung memberi makan, pakaian, dan mendidik sampai usia yang ditentukan. Ibu kandung mengasuh dan mengayomi sampai usia yang ditentukan. Jadi kewajibannya sama dengan orang tua kandung. Tetapi ada bedanya sedikit yaitu kalau ibu angkat dan bapak angkat meninggal, anak angkat tidak mendapat warisan. Karena apa? Tidak mendapat hak waris dari orang tua angkat. Karena bukan darah dagingnya. Kita harus tahu ya, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat karena bukan darah daging orang tua angkat atau bukan saudara ya. Jadi kita harus tahu ada juga hibah. Apa itu hibah? Jika orang tua angkat masih hidup, dia sayang sama anak angkatnya, dia sewaktu hidup memberikan hartanya. Umpamanya sekian ini untuk anak angkat saya, itu sewaktu hidup namanya hibah. Kalau hibah boleh ya karena masih hidup. Kalau warisan itu tidak mendapat ya anak angkat. Dan anak angkat tidak dapat diwakili menjadi wali ya bapak angkatnya ketika anak angkat perempuannya menikah, itu tidak boleh ya karena bukan darah dagingnya. Kita harus tahu ya. Nah, yang keempat, orang tua didik atau guru ya. Kita harus tahu apa itu orang tua didik atau guru. Kita harus tahu orang tua didik atau guru itu orang yang memberi ilmu-ilmu kepada kita seperti ilmu agama yang ada di sekolah agama, dari pesantren, itu namanya orang tua didik. Dan guru yang di sekolah dari agama seperti sekolah SD, SMP, SMA, itu namanya orang tua didik atau guru yang wajibnya memberikan ilmu-ilmu yang benar ya. Kewajibannya memberikan ilmu ya atau mengajarkan. Dan yang keempat, mertua ya. Dan kewajiban mertua kepada menantu tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada kewajiban memberi makan, pakaian, tidak ada. Tapi
cuma terikat oleh anak. Jadi kita sebagai, ibu mempunyai anak, anak kita menikah, kita punya menantu-menantu dengan kita hanya terikat dengan anak kita ya, tidak ada kewajiban apapun ya. Nah, kita harus tahu kan batasannya mengurus anak itu dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki oleh orang tua diarahkan ya supaya mempunyai penghasilan sendiri sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga hukumnya bukan anak tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Kalau dalam kartu keluarga sudah mempunyai kartu keluarga masing-masing, sudah mempunyai kewajiban masing-masing ya. Anak lelaki kita sudah memiliki kewajiban memberi nafkah lahir batin kepada anak istrinya. Anak perempuan kita sudah mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Kita sebagai orang tua kewajibannya mendoakan mereka supaya rumah tangganya beres-res sampai akhirat ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada percekcokan rumah tangga mereka, kita sebagai orang tua jangan membela anak atau membela menantu, jangan. Tapi kita rapihkan mereka berdua ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu kewajiban anak lelaki, "Hei nak, kamu sebagai lelaki wajib memberi nafkah lahir batin. Hei anak perempuan ya, wajib mengabdi kepada suami." Kita arahkan mereka kalau ada percekcokan ya, kecuali kalau sampai terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, kita pun jangan langsung memecah belah rumah tangga mereka, itu hukumnya dosa. Umpamanya anak kita perempuan sampai disiksa, kita jangan langsung cerai, cerai, itu tidak boleh, hukumnya dosa karena perceraian itu sakral atau suci. Jangan dibuat main-main kecuali kalau dari hati nurani mereka ingin bercerai, itu hak mereka. Kita sebagai orang tua kalau ada terjadi KDRT dalam rumah tangganya, ya kita pergi ke jalur hukum yaitu ke pihak hukum seperti polisi, kita laporkan orang yang melakukan kekerasan. Kalau dalam perceraian itu hak mereka. Kalau mereka dalam hati nurani mereka, saya ingin pisah tapi tidak ada paksaan dari orang lain, itu hak mereka dalam perceraiannya. Jangan sampai kita memprovokasi untuk memecah belah rumah tangga mereka. Itu hukumnya dosa ya. Kita sebagai orang tua wajib tahu memecah rumah tangga anak itu bagiannya neraka. Jadi kalau kalau anak yang sudah berumah dengan orang tua ya, sudah berumah tangga dengan orang tua, kesananya saling membantu. Jadi tidak ada kewajiban apapun ya dengan anak yang sudah berumah tangga, paling juga saling membantu ya. Apabila kita orang tua membutuhkan bantuan kepada anak, ya kita minta bantuan kedua-duanya, jangan sampai ke anak kita saja tapi kita ke menantu. "Nak, Ibu minta tolong," gitu ya. Kalau mereka menolong alhamdulillah, kalau mereka tidak mampu menolong jangan dipaksa ya, karena itu saling membantu, itu namanya tolong menolong. Dan anak kepada orang tua umpamanya dia membutuhkan bantuan, datang kepada orang tua, "Bu, saya membutuhkan bantuan gini gini gini." Kalau orang tua mampu menolong ya tolong, kalau tidak mampu ya minta maaf. Jadi kesananya begitu ya. Ini hukum yang sudah diatur oleh Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diturunkan ke alam dunia ini untuk membereskan akhlak-akhlak kehidupan yang sudah kacau balau dalam akhlak. Kenapa kacau balau? Banyak ya, antara banyak contoh ya, anak tiri kepada ibu tiri atau kepada bapak tiri benci, ingin memecahkan rumah tangga orang tuanya karena tidak mau punya ibu tiri. Contoh banyak ya, kebanyakan sekarang. Karena apa? Karena ibu tiri itu tidak sama dengan ibu saya. Itu bagiannya neraka karena dia tidak tahu hukum yang sebenarnya dari Tuhan. Karena ibu tiri itu bukan peran wajib seperti ibu kandung, tapi perannya membantu suami mengurus anaknya apabila anaknya masih kewajiban untuk diurus. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, itu kan sudah bukan kewajiban. Apalagi ibu tiri, ibu kandung juga kan sudah bukan kewajiban. Kalau anak yang sudah dewasa, paling juga saling membantu. Begitu ya. Ini hukum-hukum yang kita wajib tahu. Karena kalau kita tidak tahu hukum ini, banyak kacau balau dalam kehidupan. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.